Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuna Nurunisa, NIM 200201110018, ingin sedikit mempresentasikan hasil tugas saya dari matkul Tafsir Ahkam dengan judul Pasangan Penentram Jiwa. Saya mengambil Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jika ditarik dari penafsiran Al-Quran oleh hadis, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kitab Tafsirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, bahwa ayat tersebut, yakni Ar-Rum ayat 21, dijadikan rujukan tentang fungsi suami kepada istri dan juga fungsi istri kepada suami. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, suami bekerja dan mencari nafkah sehingga menghasilkan sebuah harta. Kemudian, harta tersebut oleh seorang istri dapat dibelanjakan dengan baik. Seorang istri mampu memberikan kenyamanan dalam rumah tangga dengan mengelola rumah, mengatur hidup, membesarkan anak-anak, dan mengurus urusan mereka. Jadi, antara keduanya memiliki tugas masing-masing yang sama besar tanggung jawabnya demi kenyamanan lahir batinnya. Suami mampu menjadi pelindung istrinya dan istri dapat menjadi penenang hatinya. Jika diambil penafsiran dari kata mawaddah wa rahmah dalam Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battal adalah dikatakan sebagai berikut. Wa qad akhbarallahu ta'ala bilutfi mahalu azwaj min azwajihinna biqaulihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ar-Rum 21. Faqila mawaddah yakni jima wa rahmah yakni waladun. Dalam syarah tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mawaddah adalah hubungan seksual suami istri, sehingga dalam hubungan tersebut menghasilkan warahmah yang berarti adalah anak. Dengan demikian, yang dimaksud dengan rahmat yang diberikan Allah dalam sebuah pernikahan adalah dengan lahirnya seorang anak. Berdasarkan ayat tema yang kami ambil, yakni Quran Surat Ar-Rum ayat 21, maka fokus ayat memiliki beberapa kata kunci. Di sini kami mengambil 5 kata kunci. Yang pertama adalah wa min ayatihi, yang kedua azwajan, yang ketiga litaskunu, yang keempat mawaddah, dan yang kelima adalah warahmah. Baik, kami akan sedikit menjelaskan satu persatu. Dari kata kunci wa min ayatihi. Kata wa min ayatihi menurut Al-Mujam Al-Mufarras lil Afadil Al-Quranul Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali yang terdapat dalam beberapa surah yang berbeda, yakni dalam Quran Surat Ar-Rum digunakan sebanyak 7 kali dalam ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan ayat 46. Kemudian kata tersebut juga digunakan dalam Quran Surat Fussilat ayat 37 dan 39 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 29 dan 32. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25 dan juga ayat 46 memberikan informasi mengenai hubungan wa min ayatihi dengan salah satu karakter atau indikator wa min ayatihi. Dari di sini diperoleh informasi bahwa yang dimaksudkan dengan surat yang sedang menjadi fokus adalah dalil, tanda, atau bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi dalam Quran Surat Ar-Rum yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut diperoleh bahwa wa min ayatihi ini berarti dalil, tanda, atau bukti-bukti kekuasaan Allah.
Indikator selanjutnya terdapat dalam surat Fussilat ayat 37 dan 39 yang memberikan informasi bahwa wamin ayatihi ini adalah berarti tanda-tanda keesaan dan juga kekuasaan Allah. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wamin ayatihi berarti sebagai tanda kekuasaan Allah. Indikator yang kedua yakni kata azwajan. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros, kata azwajan digunakan sebanyak 13 kali yang terdapat dalam surah yang berbeda, yakni surat Al-Baqarah ayat 234 dan 240, Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, Quran surat Al-Hijr ayat 88, Quran surat An-Nahl ayat 72, Quran surat Toha ayat 53 dan 131, Quran surat Rum yakni yang dijelaskan ayat 21, kemudian dalam Quran surat Fatir ayat 11, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11, Quran surat Al-Waqiah ayat 7, Quran surat At-Tarim ayat 5 dan Quran surat An-Naba ayat 8. Dari beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata azwajan tersebut, kami menyimpulkan bahwa makna kata azwajan dalam beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kata azwajan tersebut adalah bermakna pasangan. Di sini pasangan yang dimaksud adalah laki-laki atau perempuan yang menjadi suami dan istri setelah adanya akad pernikahan. Lanjut kata kunci yang ketiga, yakni kata litaskunu. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros li Afadil Qur'anul Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali yang terdapat dalam surah yang berbeda, yakni kata litaskunu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 67, Quran surat Al-Qasas ayat 73, Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran surat Ghafir ayat 61. Quran surat Yunus ayat 67 memberikan informasi mengenai hubungan litaskunu dengan salah satu karakter litaskunu. Nah, di sini diperoleh informasi bahwa yang dimaksudkan dalam surat tersebut yang sedang menjadi fokus adalah kata litaskunu berarti agar kamu beristirahat. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73, hubungan litaskunu dengan salah satu karakternya memberikan informasi bahwa fokus yang dimaksudkan di sini adalah litaskunu berarti supaya kamu berdiam di dalamnya dalam siang maupun malam. Penulis menyimpulkan bahwa kata litaskunu dari ayat-ayat tersebut berarti adalah agar kamu beristirahat. Beristirahat di sini berarti dalam waktu siang maupun malam. Kemudian kata kunci yang keempat adalah kata mawaddah. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros, kata mawaddah ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, yakni terdapat dalam surah Quran surat An-Nisa ayat 73, Quran surat Al-Maidah ayat 82, Quran surat Al-Ankabut ayat 25, Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan Quran surat Am-Mumtanah ayat 7. Dari beberapa surah yang berbeda tersebut, kata mawaddah memiliki arti adalah sebuah hubungan yang dilakukan suami istri. Nah, di sini hubungan yang dilakukan suami istri dimaknai lebih dalam sebagai hubungan seksualitas, sebagai penumpahan rasa kasih sayang di antara keduanya. Kata kunci selanjutnya yakni kata warahmah. Kata warahmah dalam Al-Mu'jam Al-Mufarros digunakan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali. Nah, di sini terdapat dalam surah yang berbeda, antaranya Quran surat Al-Baqarah 157 dan 178, Quran surat Al-Imran ayat 157, Quran surat An-Nisa ayat 96 dan seterusnya dapat dilihat dalam video di samping.
Dari ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut, kata warahmah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan berbagai makna, yakni diantaranya adalah makna rahmat, kasih sayang Allah, dan salah satu rizki. Dalam konteks ayat Al-Quran, yakni tema Quran Surat Ar-Rum ayat 21, dapat dikatakan bahwa maksud dari kata kunci warahmah adalah berarti bukti atau tanda kasih sayang. Di sini kata warahmah merupakan gabungan dari kata mawaddah. Jika mawaddah berarti adalah hubungan yang dilakukan suami istri, yang lebih dalamnya hubungan seksual, maka warahmah ini adalah tanda kasih sayang setelah adanya hubungan tersebut, yakni dengan adanya seorang anak. Demikian presentasi dari tugas tafsir ahkam yang kami buat. Menurut kesimpulan penulis, pasangan penentram jiwa adalah suami dan istri yang saling mengerti haknya. Suami berkewajiban dalam memenuhi nafkah keluarga, dan sedangkan istri berkewajiban mengelola nafkah dari suami tersebut. Pasangan penentram jiwa adalah suami dan istri yang mampu menjadikan keduanya saling berkaitan serta memahami satu sama yang lainnya. Di sini Allah menjadikan sebuah rahmat dan kasih sayang dari hubungan suami istri tersebut dalam bentuk lahirnya seorang anak di antara suami istri tersebut. Hal itu dapat menambah rasa ketentraman dalam jiwa rumah tangga yang dijalani oleh suami istri tersebut jika dia mampu mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dalam kehidupan berumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.